Halo pemirsa dimanapun Anda berada, bersama saya Sintus Alvanyo Putra dalam Spotlight News Siang akan menemani Anda hari ini. Pada tanggal 21 November 2023, di kantor Komisi Pemilihan Umum, Yosafat Koli sebagai anggota KPU Provinsi mengatakan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi NTT telah melakukan penetapan calon. Terima kasih kepada Alvan di studio. Oke pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Jalan Polisi Militer nomor 1, Lebobo, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui, tinggal beberapa bulan lagi kita akan menyambut pesta demokrasi atau pesta pemilihan umum. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana KPU Kota Kupang mempersiapkan dan menghadapi tantangan pemilu di 2024 mendatang. Dan di sini saya bersama dengan narasumber saya, yaitu Bapak Yosef Koli sebagai anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 21 November 2023 di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Yosafat Koli sebagai anggota KPU Provinsi NTT mengatakan, dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang, KPU Provinsi NTT telah melakukan penetapan calon. Di antaranya adalah penetapan pendaftaran calon peserta pemilu DPD, DPT, program anggaran telah dilaksanakan, serta pengadaan dan distribusi logistik, kemudian persiapan di hari pemungutan suara. Sementara sekarang menuju ke tahapan masa kampanye. Sejauh ini KPU Provinsi NTT bersama dengan KPU Kabupaten Lokal telah menetapkan daftar calon tetap, kemudian juga telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT. Tahapan itu kita sudah sampai pada penetapan daftar calon peserta pemilu juga sudah, kemudian penetapan DPT sudah, program anggaran sudah dilaksanakan. Kita sekarang itu menuju ke tahapan masa kampanye. Kemudian berikutnya itu pengadaan dan distribusi logistik. Yang berikut lagi itu persiapan di hari pemungutan suara. Nah, sejauh mana kesiapan KPU adalah KPU Provinsi bersama dengan KPU Kabupaten Kota telah menetapkan daftar calon tetap, kemudian juga telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT. Yosafat Koli juga menjelaskan KPU Provinsi NTT melalui jajarannya telah menyiapkan logistik jauh hari sebelumnya, sehingga segala kebutuhan untuk surat suara dan lain-lain sudah disiapkan. Selain itu, data pemilih jumlahnya harus ketat, sehingga pengadaan surat suara harus tepat, kemudian sebagian besar logistik telah tiba di gudang. KPU Provinsi berharap agar proses pemilu dilaksanakan lebih cepat karena pada bulan Desember sampai Februari yang akan datang adalah musim hujan. Karena itu, logistik harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas. KPU Provinsi melalui jajarannya sudah menyiapkan logistik itu jauh hari sebelumnya. Jadi setidak-tidaknya data. Jadi kebutuhan untuk surat suara berapa, kebutuhan untuk stiker berapa, alat coblos berapa, dan seterusnya itu sudah dipersiapkan. Tentang pemilih itu jumlahnya harus tepat, sehingga pengadaan surat suaranya juga harus tepat. Dan bahwa sekarang itu sedang berproses dan sudah sebagian besarnya itu logistik tiba di gudang. Yang kami harapkan adalah semua proses itu dilaksanakan lebih cepat, sehingga ketika turun hujan atau badai, karena itu logistik harus tepat waktu, tepat sasaran. Toko Sensor Kupang
toko fashion yang terletak di Jalan Polisi Militer El Tari Kupang telah menjadi sumber inspirasi bagi para penggemar fashion di kota Kupang. Toko ini telah menentukan tren fashion dari masa ke masa melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di toko Sensor Kupang, yaitu salah satu toko fashion di kota Kupang. Toko Sensor Kupang ini berlokasi di Jalan Polisi Militer El Tari, Kota Kupang. Toko Sensor Kupang ini adalah cabang kedua. Cabang pertamanya berlokasi berada di Jalan Sumatera nomor 38 Ketapang, Kueba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Toko Sensor Kupang ini menyediakan berbagai fashion berkualitas dari perempuan. Di toko Sensor Kupang ini menjual berbagai fashion perempuan, ada baju, celana, dan juga fashion lainnya. Mari kita ikuti untuk melihat fashion apa saja yang dijual di toko Sensor Kupang. Toko Sensor Kupang, toko fashion yang terletak di Jalan Polisi Militer El Tari Kupang, telah menjadi sumber inspirasi bagi para penggemar fashion di kota Kupang. Toko ini telah menentukan tren fashion dari masa ke masa melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Dalam menentukan tren fashion, toko Sensor Kupang selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan oleh toko Sensor Kupang adalah dengan memperkenalkan produk-produk terbaru dan terkini ke pelanggan melalui media sosial. Dengan demikian, toko Sensor Kupang telah menjadi salah satu toko fashion terkemuka di kota Kupang. Dia, salah satu karyawan di toko Sensor Kupang, mengungkapkan bahwa dalam menentukan produk fashion mana saja yang akan dipasarkan, baik model baju, celana, dan fashion lainnya yang sekarang ini sedang disukai konsumen atau produk-produk fashion yang banyak terjual di pasaran, akan ditentukan langsung oleh owner toko. Karyawan hanya bertugas untuk menyisipkan harga di setiap produk yang sudah ditentukan tersebut. Selain itu, toko Sensor Kupang memiliki 2 cabang, di mana cabang kedua berlokasi di Jalan Sumatera nomor 38 Ketapang, Weba, Kupang. Cara menentukan tren fashion dari masa ke masa bagaimana? Yaitu dengan Instagram, cuma lewat Instagram saja, Instagram dan juga TikTok. TikTok itu ya pegangnya owner toko, kita cuma pegang Instagram. Jadi kita cuma menentukannya itu kayak angkat-angkat, maksudnya kayak memilih baju yang mana yang kita mau Promosi? Iya, mau promosi. Yang memilih baju itu langsung dari owner. Jadi kita di sini cuman pergi ke rumah owner untuk taruh harga saja seperti begini. Iya. Harga dan juga kode baju. Supaya kalau misalnya ada yang datang beli baju, kita tinggal lihat harga. Dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas produk fashion, toko Sensor Kupang mengembangkannya lewat akun media sosial pribadi toko Sensor Kupang, di antaranya adalah Instagram dan TikTok. Biasanya TikTok hanya digunakan sebatas mempromosi produk, tetapi tidak melakukan pemesanan atau transaksi. Sedangkan untuk di akun Instagram pribadi milik toko Sensor Kupang dapat melakukan pemesanan produk serta komunikasi terkait informasi produk. Itu kami biasanya mengembangkan lewat media sosial Instagram dan juga TikTok. Dan cara mempromosikan baju dan juga celana dan barang-barang lainnya di belakang. Bakso, hidangan kuliner ikonik yang tidak pernah lekang oleh waktu, telah menjadi favorit masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Hidangan yang terbuat dari daging giling yang dicampur dengan bumbu-bumbu khas ini menjadi simbol kenikmatan dan kelezatan dunia kuliner. Apalagi dihidangkan dalam ruangan yang estetik. Terima kasih kepada rekan saya Alvan di studio. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan tempat makan bakso dining ESR Benkui, Jalan Profesor Dr. Herman Johannes, Benkui Timur, di mana tempat makan ini sempat viral baru-baru ini karena menu baksonya yang begitu unik dengan nama-nama yang menggugah selera. Pemirsa, jika ingin merasakan sensasi makan di tempat yang estetik,
Jangan lupa datang dan nikmati bakso dining ESR dengan harga yang relatif murah, suasana yang nyaman, namun rasa tak pernah gagal. Selain bakso yang dibanderol dengan start harga Rp22.000, terdapat juga menu tambahan lainnya, yakni paket nasi ayam seharga Rp15.000, serta menu terbarunya, yakni sambal cumi, serta bebek dengan start harga Rp35.000. Masing-masingnya anak kecil harganya 8.000, terus 8 sama nah untuk bakso dining ESR sendiri Kak, itu biasanya buka jam berapa dan hari apa? Hari Senin sampai hari Sabtu bukanya jam pagi sampai jam 9 malam. Kalau hari Minggu bukanya jam 12 malam sampai untuk menunya apakah ada menu selain bakso atau di sini hanya bakso saja? Sambal cumi bakar ini apakah kakak bisa memberikan harganya? Kalau sambal bebek, ada sambal jati dan sambal bawang. Kalau sambal jati, sambal cumi bakar pakai dengan nantri bawang tanpa terasi. Kalau harga bebek 35.000, CI 32 sama udang 28.000. Terima kasih. Saat ini saya akan mencoba beberapa menu best sellernya, yakni diantaranya ada bakso kerikil dan juga ada bakso pentungan. Bakso kerikil sendiri terdiri dari bakso yang utuh, yang besar, dan juga terdapat bakso-bakso kecil, tahu, daun sup, daun bawang, serta sambal di dalamnya. Begitu juga dengan tahu-tahu yang berisikan bakso lainnya. Untuk bakso pentungan terdiri dari bakso yang besar, dilengkapi dengan tulang, dihiasi seperti pentungan. Ada juga bakso yang kecil dan tahu yang berisikan bakso. Untuk varian kuah terdapat 3 varian, ada kuah ori, kuah pedas, dan juga kuah soto. Untuk saat ini saya memesan kuah ori, di mana kuah ori ini rasanya begitu kuat. Dan bagi teman-teman yang sangat suka dengan rasa-rasa, cita rasa yang kuat, teman-teman sangat direkomendasikan untuk datang ke bakso dining ESR Vancouver. Sekian laporan dari saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Wisata pemancingan Boniana memang beda dari tempat-tempat serupa lainnya yang ada di Kota Kupang. Konsep tempat dan penataan lokasi yang asri dan tertata rapi membuatnya menjadi tempat favorit untuk menyalurkan kegemaran memancing dengan suasana yang begitu asri. Wisata dapat menghilangkan stres akibat penat yang dialami sebab aktivitas keseharian kita. Apalagi wisata yang dikunjungi merupakan hobi. Salah satu jenis wisata hobi yang paling digemari adalah memancing. Saat ini saya sudah berada di Taman Wisata Boniana, Dusun Boniana, Oemat Nunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Objek wisata yang berjarak sekitar 16 km dari kota Kupang ini memiliki berbagai spot wisata. Salah satunya adalah kolam pemancingan. Masing-masing kolam memiliki berbagai jenis ikan, di antaranya ikan nila, lele, gurame, karper mas, dan ikan koi yang disediakan khusus bagi pemancing dan tidak untuk didistribusikan keluar dengan harga per kiloan yang bervariasi. Di sini jumlah kolamnya ada berapa, Om? Jumlah kolam pancing ada 2, terus kolam pembibitan ada 10, kolam terapi, dan untuk kolam bebek, perahu bebek ada 1. Harganya yang saat dipancing itu gimana? Kalau tergantung jenis ikan yang didapat, kalau ikan nila sama ikan lele harganya sama 10.000 per kilo.
Kalau yang murah di 100.000 per kilo, kalau ikan patin 5.000 per kilo, kalau ikan kermas 5.000 per kilo, kalau ikan koi tidak dijual. Ketika masuk, apakah pengunjung ini menyiapkan semua alat-alatnya dan langsung memancing, ataukah semuanya disewa? Tergantung, kalau punya bawa alat sendiri dari rumah ya langsung dipancing, nanti dapat ikan itu dijual. Kalau sudah alat pancing, di sini kita siapkan alat pancing sederhana buat air kampung. Kalau mau disewa harganya 15.000. Nah pemirsa, dengan fasilitas yang memadai, jenis ikan yang bervariasi dan beragam, begitu juga dengan harga yang bersahabat, jangan lupa untuk mampir ke kolam pemancingan Taman Wisata Boneana. Saya Angelin Sino, terima kasih. Hacker mengungkapkan penyebab maraknya peretasan website. Salah satunya adalah keamanan sistem yang lemah. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus peretasan website pemerintah. Seperti yang baru-baru ini terjadi, yang dialami situs KPU yang menyebabkan bocornya data pemilih. Website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU dilaporkan telah disusupi oleh seorang peretas, di mana 204 juta data daftar pemilih tetap disebut bocor akibat kejadian tersebut. Sementara lembaga tersebut menyatakan bahwa data KPU tersebar oleh akun anonim bernama Jimbo, dengan lebih dari 200 juta data yang dijual oleh Jimbo. Di situs KPU yang kena retas, gimana tanggapan KPU? Menurut saya sih, ya itu hal wajar sih, karena kelemahan sistem itu semakin tahun kan semakin berkembang. Nah, kalau seringkali tidak diupdate ya pasti akan terjadi. Oke Kak, kira-kira mungkin bagaimana sih proses secara umumnya Kak? Kenapa sampai bisa kertas itu seperti apa? Karena dari kelemahan sistem itu sendiri ya bisa memberikan celah-celah bagi hacker atau bug hunter untuk bisa masuk. Jadi contoh kecilnya seperti sarang laba-laba. Kalau ketika kita posisi berada di rumah, ketika rumah kita tidak pernah dibersihkan, otomatis laba-laba ada, sarang laba-laba ada. Sama seperti sistem. Kalau kita seringkali tidak membersihkannya, tidak merapikannya, nah maka itu yang terjadi. Oke Kak, mungkin Kakak bisa memberikan solusi seperti apa yang mungkin bisa digunakan orang yang punya website, situs-situs atau website ini agar mungkin tidak terserang lagi Kak? Lebih dominan di update aja ya sebenarnya sistemnya, karena kan untuk pembersihan segala macam itu nggak apa-apa, lanjut aja Bang, nanti cut bisa. Itu ulang ya. Yang dari itu. Kalau menurut saya pribadi cara mengatasi ya kita lebih sering-sering itu aja. Lebih sering-sering cek, lebih sering-sering mungkin bingung aku. Nanti aja kayak biasanya Kak Philip jelasin saya di motor gitu. Sabar. Lebih ambil konteks yang tadi dari sarang laba-laba soalnya. Kalau untuk masalah itu, untuk pencegahannya sendiri itu tergantung dari cyber security-nya ya, karena itu kan seperti perumpamaan yang saya bilang tadi, bahwa kalau misal tidak pernah dibersihkan, jadi kan pasti ada mungkin kotoran, ada mungkin bisa terbentuknya celah-celah untuk hacker atau bug hunter buat masuk. Nah sama seperti itu, kalau kita nggak mencegah itu, kita nggak memberikan perawatan kepada sistem, ya itu yang terjadi seperti itu. Makanya kenapa saya bisa bilang kayak punyanya KPU bisa terbobol, karena mungkin perawatan dari perorangannya yang kurang baik saja, makanya jadi hacker bisa masuk. Saat ini, keamanan sistem dalam jaringan digital menjadi fokus utama untuk ditingkatkan, guna menghindari ancaman peretasan yang semakin meningkat. Insiden peretasan yang menimpa situs KPU menjadi sebuah alarm bahwa langkah-langkah yang lebih kuat dalam memperkuat keamanan online harus segera diambil. Meski menjadi generasi sandwich, mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi ini justru termotivasi untuk meraih kesuksesan dan tak menyerah pada keadaan. Mario Christianus Lipa, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,
adalah contoh nyata dari generasi sandwich yang tak terbebani oleh bebanan hidupnya. Berusia 21 tahun, ia dikenal sebagai Mario di lingkungan kampusnya. Meskipun terjebak di antara tugas sebagai mahasiswa dan bekerja, Mario tetap mempertahankan semangatnya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Setiap pagi, Mario tak pernah absen untuk hadir di kampus, menjalankan rutinitasnya sebagai seorang mahasiswa dengan penuh semangat. Walau sibuk, Mario tetap menemukan waktu untuk memenuhi kewajibannya sebagai mahasiswa. Ya, intinya untuk saya sendiri, antara kuliah dan kerja, saya bisa membagi waktunya sendiri. Karena setelah selesai kuliah, saya bisa menyempatkan diri untuk bekerja. Intinya, antara kuliah dan bekerja, saya bisa mengimbangi waktu. Begitu kuliah selesai, Mario pulang dan memberikan dirinya waktu untuk beristirahat. Namun, bukan berarti hari sudah selesai baginya. Di sela-sela istirahatnya, Mario terlibat sebagai seorang freelancer di dunia maya, mengejar peluang penghasilan tambahan. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh penghasilan melalui aktivitas di bidang cryptocurrency, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk mengembangkan penghasilan meskipun jumlahnya tidak begitu besar. Kuliah saya beristirahat, lalu saya bangun dan saya bekerja. Saya bekerja di situs Microjobs sebagai seorang freelancer yang di sana menjual desain-desain dan jasa. Saya juga bermain cryptocurrency. Setelah melakukan aktivitas dari perkuliahan hingga pulang ke kos, Mario menyempatkan untuk menghibur diri sendiri dengan bermain game bersama teman-temannya. 3. Ketika saya capek, saya juga menyempatkan diri untuk bermain game dengan teman-teman agar tidak cepat merasa bosan dan mengurangi rasa capek saya. Kehidupan Mario merupakan gambaran, meskipun ia seorang generasi sandwich yang kelak akan menanggung beban keluarga, komitmen dan semangat dalam menempuh pendidikan dan keberanian dalam mengejar peluang menjadikan ia pribadi yang mandiri. Kehadirannya di tengah-tengah tantangan menjadikan Mario sebagai teladan bagi banyak mahasiswa lain untuk berusaha menggapai mimpi mereka. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sedang melakukan pembangunan kapela utama di kampus Penfui Lanudal. Perkembangan pembangunan dinilai sedang dalam progres keselanjutan yang baik. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Kalista. Saya melaporkan langsung dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Seperti yang pemirsa lihat di belakang saya ini sedang melakukan pembangunan kapela. Sampai sekarang tidak ada apa-apa. Di material, di pekerja semua berjalan dengan lancar. Pokoknya intinya nggak ada apa-apa. Berjalan lancar sama berjalan dengan sesuai yang kita inginkan bersama. Baik, sekian informasi dari saya kembalikan ke Alvan di studio. Komunitas Film Kupang bersama Flobamora Film Festival mengadakan kegiatan bioskop pesiar di 5 tempat di Kota Kupang. Mulai tanggal 27 November hingga berakhir di tanggal 6 Desember 2023. Komunitas Film Kupang mengadakan kegiatan bioskop pesiar jelang Flobamora Film Festival yang diadakan mulai tanggal 27 November hingga 6 Desember 2023. Bioskop pesiar diadakan di 5 lokasi, salah satunya di Lapangan Bola Terem 4, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Bioskop pesiar yang diselenggarakan di lapangan bola TDM 4 diramaikan oleh warga Kelurahan TDM 4 dan beberapa pengunjung dari luar TDM 4. Warga Kelurahan TDM 4 begitu antusias mengikuti kegiatan tersebut, terkhususnya kalangan remaja dan anak-anak. Devi Kase, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana mengatakan, jika ia sangat menikmati serta berterima kasih karena komunitas film Kupang telah membuat acara bioskop pesiar. Oke, sebagai warga Kota Kupang, beta mau ucapkan terima kasih kepada KFK yang sudah memfasilitasi kegiatan seperti ini. Dengan acara-acara seperti ini, kita anak-anak Kota Kupang bisa lebih mengenal lebih dalam. Ada seniman-seniman anak Kota Kupang yang punya karya-karyanya yang bagus. Dari beberapa film yang tadi tuh ada salah satu film paling berkesan di beta, judulnya tuh Cipak Cipuk. Itu bentuknya animasi, dan untuk animasi Indonesia ini terlalu keren. Jadi kalau kedepannya ada lagi festival-festival begini, perlu didukung oleh pemerintah sekitar. Terima kasih. Cuaca ekstrim dan tidak kondusif melanda Kota Kupang menyebabkan pancaroba. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur meminta masyarakat agar tetap waspada potensi hujan yang disertai petir dan angin kencang yang berlangsung pada bulan Desember ini. Pada masa pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, BMKG NTT mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan potensi hujan yang sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang pada siang sampai sore hari. BMKG NTT mengingatkan dan memberi pesan juga kepada masyarakat agar tetap tenang namun selalu waspada terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, terkhususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana. Pemilu tahun 2024 dikabarkan didominasi oleh pemilih pemuda, di mana banyak anak muda berani menyuarakan pendapat secara terbuka. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Ika Lista. Di dalam hal partisipasi politik, generasi muda sangat penting karena dalam hal presentasi jumlah pemilih, generasi milenial banyak menjumbang suara di pemilu 2024 yang akan datang. Perspektif saya tentang sikap mahasiswa dalam pesta demokrasi kali ini, kalau kita berbicara soal sikap itu sangat subjektif. Ya, pendapat saya seperti ini. Mahasiswa harus membangun daya kritisnya untuk melihat potensi-potensi yang ada dalam pesta demokrasi kali ini. Entah itu berkaitan dengan capres atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pesta demokrasi kali ini. Mahasiswa sebagai aktor intelektual seharusnya bisa membangun daya kritis yang masif sehingga mampu menilai manakah yang paling dominan dan juga cocok untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Kemudian berkaitan dengan peran, mahasiswa harus berperan aktif karena hal ini berkaitan juga dengan generasi Indonesia Maju 2045, Indonesia Emas 2045, yaitu sangat memberikan peluang bagi mahasiswa terutama anak muda karena berkaitan dengan bonus demografi. Jadi prediksinya bahwa nanti pada menjelang tahun 2045 itu angka anak muda akan sangat banyak, sehingga peran mahasiswa atau peran anak muda dalam pesta demokrasi kali ini sangat penting untuk menunjang aktivitas dan juga masa depan mereka di kemudian harinya, terutama di 2045. Dan juga berkaitan dengan partisipasi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa partisipasi mahasiswa itu untuk pemilu kali ini mereka harus berpartisipasi aktif, artinya bahwa mereka harus menilai setiap pergerakan dalam pemilu, menjelang pemilu, dan juga bisa memberikan suaranya dalam pesta demokrasi kali ini. Karena salah satu filsuf mengatakan bahwa demokrasi atau pemilu ini bukan memilih yang terbaik, tapi membatasi untuk yang terburuk tidak berkuasa. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Alvan di studio. Kamis 7 Desember 2023, Lapas Perempuan Kota Kupang menggelar program pembinaan untuk para pegawai dengan tujuan mendorong mereka menjadi individu Kristiani yang taat dan peduli terhadap sesama. Pada hari ini, Kamis 7 Desember 2023, Lapas Perempuan Kupang melaksanakan ibadah yang dikhususkan bagi para pegawai beragama Kristen Protestan. Ibadah ini dipimpin oleh Pendeta Karel Koro dari Gereja GBI Kairos. Kunjungan kali ini membawa tema dapat dipercaya,
yang bermakna masing-masing kita diberikan kesempatan, waktu, dan perlengkapan serta kemampuan atau bakat untuk mengembangkan hidup. Tinggal bagaimana kita mampu memakainya dan menjadi berkat untuk banyak orang. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kaur Umum, Kepala Urusan Umum Lapas Perempuan Kupang, Ingriyati Nusa, SH, mengatakan bahwa pembinaan ini akan diperuntukkan bagi seluruh pegawai sehingga kita berharap dapat memberikan manfaat bagi para pegawai untuk menjadi umat Kristiani yang baik dan taat terhadap ajaran Tuhan, serta terus menjadi orang-orang yang bisa mengasihi dan memberikan kebaikan bagi orang di sekitarnya, terutama di Lapas Perempuan Kupang sendiri. Oke, kegiatan yang tadi dilakukan di Lapas Perempuan Kupang adalah kegiatan pembinaan mental kerohanian bagi pegawai-pegawai lapas perempuan yang beragama Kristen Protestan. Di samping pegawai-pegawai melaksanakan tugas, mereka perlu dibimbing di dalam keimanan. Sehingga dalam pelaksanaan tugas ada keseimbangan antara fisik dan mental pegawai. Maka dengan itu, untuk menunjang tugas dan kerja dari para pegawai, kami melakukan kegiatan pembinaan mental rohani, sehingga para pegawai pun diperkuat iman dalam pelayanan, sehingga attitude, cara pelayanan dengan warga binaan ataupun dengan keluarga yang datang berkunjung tetap istilahnya tetap terjaga, tetap diawasi dan tetap di jalan yang telah ditentukan oleh aturan. Kita tidak melanggar aturan yang ada di kantor, aturan yang sudah ada dalam Permen Kumham, ataupun kita melanggar aturan yang ada di Alkitab kita masing-masing. Kadang-kadang kan kita lupa, kita suka secara kasar atau apapun, maka dengan itu kami melakukan kegiatan ini untuk mengingatkan kembali teman-teman kita dan semua pegawai yang ada di Lapas Perempuan Kupang. Lapas Perempuan Kota Kupang gelar pembinaan rohani bagi pegawai Katolik pada Sabtu 9 Desember 2023. Konteks program rehabilitasi dengan fokus pada peningkatan kualitas para pegawai. Tingkatkan kualitas pegawai Lapas Perempuan Kupang, lakukan pembinaan rohani dan mental bagi pegawai Katolik. Bertempat di Gereja Mawar Saron, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Kupang melakukan kegiatan rutinitas yang bertujuan meningkatkan kualitas pegawai, yaitu pembinaan mental dan rohani yang kembali dilakukan pada hari Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan terkhusus kepada para pegawai perempuan lapas yang bertujuan sebagai bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada para pegawai lapas agar dengan secara sadar dan sukarela mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Pembinaan yang bertema Kerajaan Allah Sudah Datang dipimpin langsung oleh Romo Andreas Sika, yang dalam khotbahnya menyampaikan, pada dasarnya kita manusia telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling canggih bila kita mampu menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya dengan baik. Adapun kesan dan pesan yang disampaikan oleh Romo Andreas Sika, yakni selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan iman yang harus diutamakan, mengingat masih banyak dari kita yang belum menyadari arti dari iman yang harus ditekuni. Kesan dan pesan yang ini ialah orang boleh bekerja di sini, tetapi perhatikan kepada kebutuhan-kebutuhan hidup iman. Jadi tidak kerja di sini hanya material, tetapi kehidupan iman harus diperhatikan. Kadang-kadang pegawai yang ada di sini juga, mereka ada di muka, tapi kita datang misa di sini, mereka tetap di muka dan tidak datang misa juga. Nah, ini salahnya sih. Nyata, itu di sini ada dulu 3 orang yang kalau saya misa di sini, mereka pasti datang misa. 3 orang saja, padahal Katolik banyak, dan banyak yang ada di Liba itu termasuk 10 OMK. Kamu di mana? Di Satu. Oh, Satu berarti Yesus Kristus ini. Ya, hampir 3 tahun.
Pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan siang ini. Saya, Yasintus Alvan bersama rekan yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.